Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, kita mengucapkan syukur dari Tuhan Yang Kuasa bahwa pada malam hari ini Tuhan berkenan menyertai kita sehingga bisa datang bersama-sama menunjukkan kami bersama dengan panitia, kami bersama dengan panitia. Sebenarnya yang tentang pengurus, karena yang mengeluarkan itu sebenarnya mengangkat dan membagikan pengurus. Tapi terima kasih atas inisiatif dari panitia. Dalam acara kita malam hari ini, yang pertama sekali adalah pembubaran panitia Natal. Kemudian ada tambahan-tambahan lain, nanti yang berkenaan dengan kelanjutan pelayanan kita di lingkungan ini. Dan juga mungkin kita merancang juga pengurusan panitia untuk tahun 2024, karena panitia untuk tahun 2024 bebas dari siapa saja, dari panitia itu dan juga dari jemaat, semua bisa menjadi ketua panitia. Dan sistem kita seperti biasa bahwa dana untuk pelaksanaan Natal adalah kita ambil bersumber dari iuran dan sisanya akan ditutup oleh panitia, dan ditutup dari lingkungan. Dan acara kita malam hari ini kita mohon supaya Tuhan bisa memberkati kita dan memberkati kita berdoa sebagai pembimbing kita. Memulai kegiatan kita memang sudah diawali dengan kegiatan makan. Jadi aman jadi besok. Jadi saya mohon izin mungkin nanti tidak bisa sampai selesai karena ada asisten ikut. Dan kemudian di dalam doa ini saya mengajak kita bersama melakukan kita berdoa untuk rombongan terkasih kita Pak Ismail Limon, karena kabarnya beliau ini drop dan masuk ICU. Jadi saya juga merasa bersalah karena beberapa waktu ini saya tidak ada menelpon karena merasa tenang beliau sudah masuk masa pemulihan, tapi ternyata kondisi kesehatannya menurun. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat malam hari ini di tengah-tengah berbagai pekerjaan dan kesibukan yang telah kami lakukan, Tuhan berikan kami sehat kuat kemampuan untuk bersama ada di ruangan gereja ini. Kami bersyukur boleh bertemu dalam sukacita karena kami merasakan betapa Tuhan luar biasa bagi kami. Engkau memberkati secara khusus panitia perayaan Natal Jemaat GKI Kalawa lingkungan pelayanan 4 untuk tahun 2023. Mereka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Acara telah terlaksana dengan baik dan lancar, dan setiap hal yang diperlukan dicukupkan. Semua adalah berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh tercipta. Terima kasih untuk kecukupan yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih untuk kerjasama yang boleh Tuhan percayakan dalam bersama kami melakukan semuanya. Yang kami tahu kalau kami dapat melakukan semua pekerjaan kami bukan karena kami orang hebat, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan. Dan pada saat ini pun Tuhan, kami mau bersama merancang program kerja pelayanan lingkungan 4 sepanjang tahun 2024 ini. Dan apa saja yang bersama akan kami lakukan ke depan, kami mohon Tuhan pula beri kami hikmat untuk kami boleh bersama membicarakan, merancang hal-hal yang terbaik untuk pelayanan kami ke depan, dan mampukan kami untuk tidak hanya merancang hal-hal baik, tetapi untuk dapat melakukan hal-hal baik itu di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Pakai dan perlengkapi kami secara lebih sungguh lagi menjadi alat dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari tempat ini
Bersama kami pun bersatu hati berdoa secara khusus untuk orang tua terkasih kami, Bapak Ismail Tuhan, yang pada saat ini Tuhan kondisi kesehatannya menurun. Beliau ada di ICU di salah satu rumah sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau yang mencoba beliau. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuhnya. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak membiarkannya untuk berjuang sendiri. Diberkati tim medis yang menangani, diberkati obat-obatan yang diberikan, diberkati setiap alat-alat medis yang dipergunakan. Beri kekuatan kepada keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar mereka pun dapat senantiasa mendoakan, merawat dan memberikan semangat. Kami percaya Tuhan, kasih jemahan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan senantiasa tepat waktu dan cara Tuhan yang dipercayakan bagi orang tua terkasih kami. Kami mengharapkan setiap hal yang baik Tuhan lakukan. Kami mengharapkan mujizat dan kesembuhan Tuhan percayakan. Lebih dari itu kami percaya kuasa Tuhan luar biasa, rancangan Tuhan sempurna bagi kami dan hidup kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon rangkaian kegiatan kami sepanjang pada saat ini, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertainya, semua boleh terlaksana dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan rangkaian kegiatan kami. Amin. Kepada ibu kita yang telah berdoa kita, Bapak sekalian, kami informasikan bahwa acara kita seperti yang pertama adalah laporan panitia Natal pelayanan lingkungan 4 Kelawar tahun 2023. Yang kedua adalah pembaharan panitia Natal. Yang ketiga hal lain yang terbicarakan teman-teman. Kita langsung saja masuk kepada acara yang pertama, yaitu laporan panitia Natal pelayanan 4 tahun 2023. Itu ketua panitia Natal Ibu Rusmini, silakan. Bisa maju ke depan. Kami langsung masuk ke laporan keuangan. Yang pertama yaitu penerimaan keuangan, di mana penerimaan sumber dananya itu yaitu dipungut berdasarkan iuran Natal sebesar 25.000 per kakak per bulan atau sebesar 300.000 per kakak per tahun. Di situ ada kolomnya. Yang pertama dana yang terkumpul per tanggal 17 November 2023 atau pada rapat terakhir yaitu Rp23.360.000. Itu anggota jemaat yang menyetor ada di lampiran, Bapak Ibu bisa melihat. Dan mohon maaf jika ada lampiran yang tertinggal, itu tadi ada kekurangan dari kami. Nanti bisa kami tambahkan atau kami selipkan lagi. Yang kedua, bahwa dana yang dikeluarkan untuk menutupi anggaran yaitu diambil dari kas lingkungan pelayanan 4 Kalawa pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp7.400.000. Jadi total dananya itu adalah Rp30.760.000. Selanjutnya setelah rapat terakhir itu ternyata ada 3 kakak yang membayar iuran Natalnya itu yaitu sehingga terkumpul jadi Rp1.100.000. Jadi total keseluruhan dari dana yang terkumpul dalam rangka ibadah dan perayaan Natal pada tahun 2023 adalah Rp31.860.000. Yang B, anggaran dana masing-masing seksi itu Bapak Ibu bisa melihat di lampiran pada saat rapat bahwa anggaran masing-masing seksi itu jumlahnya yang awalnya adalah Rp30.750.000. Yang C, realisasi penggunaan dana dari seksi-seksi yang ada mengalami penambahan dana. Bapak Ibu bisa melihat
1.500.000 menjadi Rp1.653.500. Itu ada di bagian lampiran rinciannya, dan ada tambahan di seksi konsumsi yang awalnya dianggarkan 15 juta, pada realisasinya itu adalah Rp16.500.000 karena pada tanggal 16 Desember 2023 atau pada hari H, Rp1.500.000 itu dikeluarkan untuk pembelian snack dan juga minuman. Jadi total realisasi penggunaan dana kita adalah Rp32.403.500. Jadi ada selisih realisasi penggunaan dana dari anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp1.653.500. Rp1.653.500. Jadi ini nanti untuk panitia Natal tahun 2024 di lingkungan kita, anggaran atau realisasi anggaran yang ada di LPC kami ini bisa menjadi dasar atau acuan untuk anggaran Natal pada tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dimohon tanggapan atau komentar dari Bapak Ibu sekalian, disilakan. Ini kami buat sebagai pertanggungjawaban panitia Natal pelayanan lingkungan 4 Jemaat GKI Kalawar Resokola Kapuas tahun 2023. Di satu sisi kami juga mengharapkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyempurnakan laporan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kami atas nama pengurus lingkungan juga atas nama seluruh jemaat lingkungan pelayanan Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah melaksanakan Natal tahun 2023 yang kita rasakan bersama-sama sangat sukses sekali. Kalau dari mendengar dari laporan tadi bahwa menurut anggaran yang kita tetapkan 30.700.000 sekian, namun ada tambahan pada 1.100.000. Nah ini kalau kan itu sudah ditutup atau belum ditutup? 30.760.000. Kemudian ada 1.100.000 sehingga 31.300. 1.100.000 ini masih ada ya? Tetap terpakai? Oh ya. Oke. Ya. Jadi itu saldonya nih ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami atas nama pengurus lingkungan dan juga atas cuma menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan acara Natal yang begitu meriah, dan kita harapkan untuk tahun-tahun ke depan bisa kita lakukan demikian. Dan seperti kita ketahui tahun kemarin memang di konsumsi tidak terbatas 15 atau 16 juta ya, dengan orang yang begitu banyak. Ada proses yang mengkhawatirkan. Memang saya sendiri juga agak berdiri diam saja melihat orang yang banyak. Nah, untuk kita ingatkan tentang ke depan bahwa konsumsi ini perlu ada penekanan untuk ditambah bagaimana. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan dengan menyampaikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, panitia Natal lingkungan keempat tahun 2023 kami nyatakan dibubarkan. Pada kesempatan ini juga kami dari panitia ingin memberikan kenang-kenangan untuk pengurus, untuk jemaat juga Pak. Kiranya ini bisa berkenan, jangan dilihat dari nominalnya, sekiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berlanjut tapi
selanjutnya kita akan masuk acara yang kedua adalah lain-lain yang harus saya sebut. Saya dulu menyampaikan bahwa begini, Bapak Ibu sekalian, mengingat pelayanan kita ini memang membutuhkan ketulusan hati kita. Saya rasakan selama saya melayani dengan semampu saya persiapkan apa yang ada pada saya gunakan melayani. Misal saja yang terasa itu waktu pelayanan kematian, saya memang mengkhususkan diri dari sejak pertama sampai berakhir. Itu terbiasa saya dari awal. Menurut saya, perasaan saya, bukan saya mengajak Bapak Ibu, perasaan saya, pelayanan saya itu akan penuh kalau saya bisa mengawalinya dan mengakhirinya. Tapi kalau saya hanya pilih 1-2 hari setelah saya dimulai, rasanya kurang belum aja. Nah, mengingat keadaan saya sekarang yang ada gangguan sakit, mungkin saya akan ceritakan di sini penyakit saya ini. Saya itu terserang jantung koroner yang divonis oleh dokter harus pasang ring. Kemarin sudah menjalani rentetan awal pemeriksaan sampai persiapan untuk pasang ring. Sudah siap masuk ke kamar istirahat, siapkan kamar di rumah sakit Udin. Tapi diambil darah, besoknya akan masuk ke kamar operasi. Sudah siap semua. Ternyata hasil darah yang diambil kemarin itu menyatakan bahwa ginjal saya sedang tidak sehat. Sebutannya UHCR, artinya tadi kreatininnya 2, sekian, tidak mungkin. Jadi kata dokter, kalau kita paksakan pasang ring kan kita lukai ini untuk masukkan kateter. Sementara kerja ginjal dan kerja jantung ini kedua ini saling mendukung. Pada saat pasang kateter, jantung akan melemah. Akibat melemah, ginjal pun jangan-jangan menjadi parah. Kalau ginjal parah, Bapak akan selalu cuci darah. Nah, jadi tunda. Hari berikutnya diambil lagi darah. Kalau bisa turun kreatinin itu. Ternyata malah naik, tidak bisa. Jadi dokter memutuskan bahwa untuk pasang ring dengan pertimbangan tadi. Nah, kalau dipaksakan tidak juga ditolak, tapi itu dampaknya. Selalu cuci darah. Nah, yang satu mungkin waras, yang lain kan lupa. Kesimpulan bahwa kami berobat di jalan saya sudah kami jalani, perlu kami informasikan bahwa penyakit saya ini seperti sekarang kelihatannya sehat saja ya. Tapi sebenarnya itu ada di dada dan sampai ke tekuk, kadang-kadang naik ke kepala, dan suara saya itu tidak bisa keluar kalau sudah ada gangguan. Suara itu juga lain. Kalau saya kerja keras, bekerja itu naik menyesal, sesak nafas. Jadi saya tidak bisa lelah. Nah itu. Jadi dengan demikian, kalau mengurus lingkungan ini, seperti saya rasakan sesuai kata-kata tadi, kalau pelayanan itu dari awal sampai tentu lelah. Ini tidak mungkin lagi saya lakukan. Nah untuk itu saya mohon pendapat kita semua. Kalau menurut saya, slide ini bagaimana kalau kedua ini kita ganti. Ini kami mohon pendapat. Yang pertama menyerahkan kepada Bapak Andreas Noah. Tuhan kecilkan Pak. Terima kasih Pak. Menyerahkan kepada kami untuk kita berdiskusi, bermusyawarah tentang kegiatan
terutama menyangkut pelayanan tahun 2024. Ya, itu, kalau sekarang sudah bulan April, 1 April kita akan mengawal kembali dengan kegiatan-kegiatan macam baru, terutama kita menghadapi tahun 2024 ini. Ya, perlukan juga semangat yang baru. Walaupun kita tahu bahwa Pak Ketua kami sangat apresiasi terkait dengan pelayanan-pelayanannya, terutama apa yang disampaikan tadi, memang memberikan spirit bagi kita sekalian, terutama rekan-rekan yang masih muda ini yang mungkin perlu juga kita dorong, artinya bukan sekedar yang sudah pensiun, yang kita memerlukan tenaga-tenaga yang muda, bukan mungkin kita bercermin semangat Pak Guntur, Pak Ketua ini. Ya, kami memang pada dasarnya Pak tidak menginginkan bahwa itu mundur, tetapi bagi kita ya istilah dalam pelayanan ini tantang juga sebenarnya kita harus mundur dari pelayanan. Kalau laku itu sampai akhir menutup masa tetap pelayan, nah itu bagian dari integrasi kita pelayanan. Mungkin juga ada solusi lain yang tidak betul. Memang kalau kita melihat kegiatan-kegiatan sebelumnya, itu memang fokus dan full dalam semua kegiatan, dan itu mudah-mudahan menginspirasi kita sekalian untuk melakukan hal yang memberikan contoh dari ketua kita. Kemudian yang lain, kami bisik-bisiknya Pak sekretaris EW wakil ketua biar Pak Hamusung kau mungkin sampai saat ini yang ada dalam benak saya ini adalah sehat, jujur loh. Jadi artinya kami tidak memungkiri ini. Selama ini mungkin karena biasanya kalau SK panitia ini kadang hilang setelah kita baca sekali, lalu tidak tahu kemana gitu. Kita bisa bagi tugas. Kemudian apakah setiap tahun itu kita periode ini apakah tahun ini harus berganti, apakah tergantung dari ini semua bagi perubahan semua. Ya, kalau memang kita melakukan perombakan, ya kami silakan. Misalnya ada ketua yang baru, ada urus-urus yang baru, mungkin ini kami minta pendapat dari kita sekalian. Kalau memang kita pertahankan yang ada ini, ya Pak
sebagai jemaat Kalawak 4, yang kedua sebagai PH. Jadi yang pertama seperti yang dikatakan oleh Pak Andres tadi, memang semenjak beliau ini sakit, jujur saja saya sudah beban pikiran saya sudah ini pasti ujung-ujungnya beliau ini akan berbicara sampai ke titik ini, karena saya tahu beliau ini orangnya sangat bertanggung jawab dengan tugasnya, tapi karena sakit pasti merasa tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal seperti biasa. Tapi kalau boleh jujur, sebagai jemaat lingkungan 4 juga sebagai MPH, saya rasa kita sepakat bahwa kita ini masih sangat memerlukan figur beliau untuk memimpin kita di Kalawak 4 gitu ya. Jadi memang kalau masalah saat sakit memang tidak bisa dipaksakan, tetapi kalau memang kita sepakat untuk meminta beliau tetap bertahan, saya rasa kita juga harus sepakat menopang beliau dalam pekerjaannya. Ya katakanlah beliau ini sudah tidak bisa 100% lagi mendampingi kita, ada saat tertentu memang harus istirahat. Jadi bagaimana seperti yang kita lakukan selama ini, saat beliau istirahat kitalah yang aktif. Nah, jadi kita saling menopang lah seperti itu. Bukan berarti bahwa yang lain tidak bisa dipercaya atau tidak bisa sebaik beliau, tetapi memang masih sangat memerlukan ya kita. Nah, kalau berbicara tentang periode waktu yang seperti diketahui bahwa di dalam peraturan kita kepengurusan lingkungan sama saja periodenya seperti MPH dan juga kepengurusan dalam jabatan penata dan diakon. Jadi periodenya sama 2023 sampai 2028. Tetapi kalau memang ada hal-hal tertentu secara khusus ya seperti yang kita alami sekarang, memang tidak apa-apa, tapi kita meninjau kembali bagaimana keadaan di lingkungan kita. Kalau saya lebih sepakat kepada bertahan saja dulu, tetapi kita tidak hanya mempertahankan beliau ada, tapi bagaimana kita sama-sama menyokong beliau di dalam pelayanan ini tetap saling menopang supaya beliau juga tidak merasa terbebani yang jatuh, yang beli, tapi kita bisa jangan kendor lah semangat kita. Justru kalau kita semangat, beliau pun pasti akan terpacu juga semangatnya untuk sehat. Kalau saya lebih ke situ saja. Terima kasih. Sudah memberikan pertimbangan dari kita, dan sekali lagi sampaikan bahwa saya minta langsung share ke grup aja, karena SK itu baru dilihat juga, baru dibuka di HP. Ternyata benar saya itu wakil ketua. Jadi yang selama itu diketahui nasihat dengan supaya rangka perdebatan. Ya, terima kasih Bu sudah menyampaikan apa yang kira-kira kita ke depan. Kalau periode sama seperti tulis jemaat, dan harapannya kita bisa sama-sama sampai mengakhiri tugas tersebut periode itu. Mungkin nantinya saling topang saja, walaupun ketua, wakil ketua, ya mungkin biasanya selama ini juga tetap jalan seperti itu, karena dia juga tidak ada akar terjadi, tetapi kita percaya bahwa kita ini
kerendahan hati apa artinya? Bahwa ya tidak perlu kita sampai tersinggung apabila karena itulah identitas kita sebagai umat Kristiani. Kita harus bisa melakukan toleransi, karena ini juga pergumulan dalam penelitian dan pelayanan ini ya harus kita terus menjaga hati. Nah, jemaat juga akan melihat nantinya tidak hanya jemaat sebenarnya, yang lebih lagi adalah Tuhan yang menilai akan hidup kita. Mungkin ini kira-kira hal yang diinginkan oleh kita sekalian. Mungkin kita juga memikirkan pendapat dari rekan-rekan yang lain, mungkin satu atau dua orang. Nanti terakhir Pak Kudus selaku orang yang dituakan dalam pelayanan kita. Silakan kira-kira Pak Sekretaris. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Salam. Saya mungkin hanya menyampaikan sedikit bahwa memang Pak Guntur sudah menyampaikan kepada saya sudah jauh-jauh dari kemarin katanya dia mau mundur, dan saya bilang jangan Pak, sebabnya kalau mundur tidak mungkin kita langsung dimundurkan gitu, sebabnya wakilnya kan ada, aku bilang wakilnya Pak kerja semua. Kalau Bapak mundur, biar aja nggak usah mundur. Yang penting nanti jalan Pak. Kita jalankan dulu sampai habis masanya dulu, sampai 5 tahun. Jadi wakilnya ada untuk melanjutkan. Dan itu pun tidak perlu kita ibaratnya serah terima. Ibaratnya Pak Guntur, ibaratnya nyerahkan langsung ke wakil, tidak perlu menurut saya. Biar aja ibaratnya secara lisan saja, lanjutkan dulu, menurut saya gitu aja. Mudah-mudahan ibaratnya Pak Guntur cepat sembuh. Jadi kita tetap jalan seperti biasa, dan untuk pelayanan kita tetap jalan. Ibaratnya jadwal ibadah nanti kita buatkan, jadwal pelayanan hari Minggu dan seterusnya kita buatkan. Nanti kami dengan Pak Guntur dengan Pak Andres semua nanti ngobrol nanti gimana caranya lagi untuk melanjutkan itu, atau seperti biasa saya tetap ngobrol dengan Pak Guntur masalah pelayanan. Kalau yang baru-baru ini kan untuk jadwal ibadah itu disuruh Pak Guntur tolong buatkan jadwal ibadah untuk minggu dan seterusnya. Jadi saya buatkan sesuai dengan kemampuan saya, dan itu pun saya tanya dengan Pak Guntur gimana ini. Yang nyata-nyata terus terang dengan istri saya juga, dengan kakek juga. Saya harus bertanya gimana ini. Sebenarnya nggak mungkin saya menentukan sendiri. Nah, semuanya saya nggak berani bisa menentukan sendiri untuk jadwal ibadah hari Minggu, apalagi untuk ibadah di tempat kematian. Saya mencari orangnya ibaratnya yang memang bisa bertanggung jawab gitu, untuk melaksanakan tugas. Memang saya yang menyuruh ibaratnya, tapi tugas saya juga, saya minta pendapat juga dengan istri saya, dengan anak saya, dengan Pak Guntur juga saya tanya. Jadi Pak bilang Pak Guntur silakan cari yang orang yang memang bisa, ibaratnya yang bisa ngomong. Memang semua bisa ngomong, cuma maksudnya ngomong ini kan bukan yang ibaratnya yang kalau terus terang kalau seperti saya ngomong kata membuka terus terang berdepotan. Saya nggak berani, makanya saya kadang-kadang saya tanya dulu dengan terus terang dengan Pak Dito saya, karena saya tahu kemampuan dia. Nah makanya itu saya harap untuk Pak
Guntur jangan sampai mundur. Biar aja dulu kita lanjutkan sesuai dengan apa ini rencana maksud saya itu sampai habis masa 5 tahun 2028 dulu, baru kita adakan lagi rapat untuk pembentukan panitia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sendiri kami akan membantu demikian juga pelayanan. Kita tahu kita yakin percaya bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan memberikan penyembuhan, karena dokter tidak mengoperasi, akan menanggal juga yang mengoperasi, tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang ingin karena ketulusan Pak Guntur tidak perlu dioperasi tapi sembuh. Ini Pak yang menjadi bagian dan menjadi kesaksian hidup bagaimana jika kita berpegang dengan kekuatan Tuhan. Kami kira demikian Pak, kami kembalikan Pak Guntur. Mungkin ada yang kami sampaikan sekaligus kira-kira untuk ya. Setelah saya mendengar tadi penyampaian dari pemerintah, Pak Anda semua, sekretaris, dan dari kategorial, saya berkesimpulan bahwa memang kita bisa menjalankan dan asal kita bekerja sama. Asalnya saya itu merasa bersalah kalau memang tugas saya tidak bisa saya lakukan, karena memang kebiasaan saya seperti saya katakan tadi, kalau saya melayani orang kemudian dari awal sepertinya tidak melayani, kalau saya tinggalkan tidak sampai habis. Nah itu yang saya merasa bersalah. Lebih-lebih lagi memang saya tidak datang. Nah rasa bersalah itu memang salah saja. Tapi dengan ada kerjasama kita yang banyak ini barangkali ini sekretaris dan juga dari kategorial, kita bisa melanjutkan. Kita harap dengan pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan supaya senantiasa memberi kita kekuatan. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada lagi yang akan kita bicarakan banyak, tapi nanti akan kita rapatkan lagi khususnya mengenai pembentukan panitia Natal baru. Dan sebagai gambaran saat ini saya sampaikan bahwa untuk ketua panitia Natal tahun 2024 bisa diambil dari jemaah, dari penentuan diakon. Nah, selama ini kan dari penentuan diakon bisa dan dari jemaah. Soal dana seperti biasa kita uangkan dari dua sumber. Sumber pertama adalah iuran dan kedua dari kas lingkungan. Oleh karena itu kas lingkungan itu tidak alternatif karena untuk kita mempersiapkan keperluan Natal, dan di samping itu kadang-kadang juga dari usaha bisa juga membutuhkan Natal, ada juga Paskah ya, dari itu kita keluarkan. Jadi dari sekarang tolong kita rencanakan siapa kira-kira yang menjadi ketua, baik dari jemaat maupun dari penentuan diakon. Nah, saya kira itu, dan dengan berakhirnya apa yang telah kita sampaikan tadi, kita sepakat kalau ada pertanyaan saya. Memang sebenarnya ada beberapa hal yang saya rasa perlu kita bahas. Tapi ini kita cari singkat padat saja. Yang pertama, seperti kita pelayanan ibadah, kan kita di situ ada pembuka, ditutup dengan kolektor. Yang saya mau dipertanyakan
tugas itu seperti ini Pak. Tugas pembuka ini pastinya pada saat membuka dan menutup acara akan harusnya seperti itu. Cuma kadang-kadang kebetulan dengan saya juga terjadi seperti itu. Saya tidak sempat mengucapkan kata penutup karena langsung ditutup oleh bus. Nah itu tolong kita tegaskan biar kita tahu porsi tugas kita masing-masing. Ya, kan kita tugas nggak mungkin kita ke tempat lain Pak. Kalau kita tugas ibadah misalnya kematian atau apa, harusnya kan pembuka dari kita. Dan yang menutup juga, yang membuka ini tadi yang harusnya menutupkan, mengucapkan terima kasih dengan membuat suara atau yang lain. Kadang-kadang turbus ini dia yang duluan mengucapkan terima kasih dan akhirnya seperti menutup seperti itu. Itu bisa kita sampaikan lagi dan kita pertegas maksudnya. Itu satu. Terus yang kedua, karena hari Minggu nanti kita ini ada rencana kunjungan layanan berupa seperti biasa. Bagaimana kita ini? Itu saja. Terima kasih. Kapan? Hari Minggu Pak. Habis dari Parawe. Yang untuk penutup dan pembuka tadi sebenarnya itu ada berjalan sebenarnya. Memang Sebab biasanya kalau tidak kalau masih ada sibukan di situ dia tahu. Cuma itu biasanya seperti cuma itu. maunya itu dipertegas maksudnya Cuma Pak. ada unsur lupa karena ini diambil oleh nyampai klik deh. Bukan Pak. Akhirnya ada yang Kalau bukan jadi klik bus deh. setelah Dianggap selesai biasanya. ya setelah pencakupan itu langsung Nah, dibus yang begini aja kalau menurut saya sekalinya sejak kulitan ini sampai menyampaikan supaya tidak banyak yang maju menyampaikan pengumuman langsung menutup nanti itu sebab dia lupa kecuali kalau tidak lupa sudah yang membuka sebenarnya tidak jalur tiga karena orang banyak juga kalau sudah disampaikan oleh klik dek kita sekian kasih atasnya sudah selesai. Ya kan? Itu kenapa saya lupa Anda sudah kasih. biasanya itu bukan kolektenya yang ngomong Pak, itu busnya Pak. Setelah dia selesai tugas itu langsung dia mengucapkan terima kasih. Jadi akhirnya tugas pembuka ini koleknya bus dia kan biasanya kan dia setelah selesai kan pendetaan terakhir yang ya bukan itu biasanya bisa itu kan yang memang kita salam-salaman itu lalu yang buka tadi yang harusnya yang harus menutup kembali itu kan yang kan pembuka. tapi rasanya jarang juga diterus yang kan kalau sudah selesai Ada Pak, kebetulan terjadi ya, dengan mungkin. saya dan suami saya Pak. Makanya Ya, saya bilang, maksudnya mungkin seperti ini Pak, sekedar kita sampaikan aja, kasih masukan ke semua kita, ketua dan enggak. ya mungkin Biar kita ini tahu porsi tugas kita ya, masing-masing. mungkin ini kita sudah mendengar semua ya. Iya. Kan apa biasa ini nanti jika terjadi hal-hal yang ini ya kita tidak perlu lakukan sambil kita sampaikan aja ke rekan-rekan yang lain misalnya hal yang sudah kesepakatan kita rapat pada malam hari ini ya artinya ke depan sama-sama kita sudah bukan cuma ya kalau semua hadir dan ketika buka ya harus tutup. Iya, biar dia tahu tugasnya. Dan satu lagi itu tadi kait dengan penjara ya. Iya, kunjungan sekaligus ibadah. Hari Minggu nanti jam 9 lah. Setelah dari Parawe. Ya, nanti saya tanya. Kita ini ada bawa Biasa selalu bawa makanan dengan bingkisan satu. sudah siap. Kita sudah menyelesaikan beberapa rapat terkait dengan pembubaran Muhammadiyah dan kami berterima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah sukses melaksanakan kegiatan ini dan ke depan mungkin
menurut hemat kami Pak untuk dan sebenarnya ada rencana mau pemilihan panitia ya. Nah mungkin nanti sistem formatur aja Pak. Gimana kira-kira formatur beberapa orang kita ini duduk nanti sampai dengan urus yang lainnya. Jadi yang memang kalau memang perlu, jadi biasanya kan kalau sudah ada menolak biasanya, tapi kalau sudah ini kan ya pasti karena ini bagian dari pelayanan semuanya tidak mau lagi menjadi akun, kecuali yang nanti yang dari jemaat keluar. Tapi menurut hemat kami Pak, kita ini yang digilir aja menjadi akun. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan kait dengan urusan dalam kondisi mengundur berkeinginan mengundurkan diri, tapi saat ini diskusi kita menurut yang kami rasakan bahwa image mengundurkan diri dari pelayanan yang agak ini. Tapi walaupun nanti sampai dengan mampu atau tidak mampu, ya kan ada teman-teman yang akan melanjutkan. Tapi yakin percaya dengan apa yang menjadi bagian dari dorongan kita motivasi dalam pelayanan, Tuhan memberikan kekuatan. Iman percaya kita. Kira itu yang bisa kita hasilkan pada hari ini. Kemudian khusus untuk kegiatan pelayanan di penjara, ya silakan aja nanti diatur dulu. Kita terkait dengan sikap tadi kita bukan bersama. Apakah dari diakonia itu ada keuangan? Nah itu kan termasuk diakonia. Ya bisa nanti kita atur kami dengan Pak Sekretaris Pak Ketua ya, kalau memang itu tidak cukup, bagaimana kita minta kerelaan namanya. Kami kira ini yang sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami banyak terima kasih atas kehadiran Anda sekalian, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan saling kita menghormati, mungkin kerendahan hati itu juga yang penting. Supaya kita jangan cepat tersinggung, karena kalau cepat tersinggung biasanya ada semacam pahitan yang kita, kalau kita tidak sampai berucap, tapi ya kita tentunya sebagai manusia pasti kita belajar sampai akhir hidup kita ya banyak kita melayani. Mungkin itu yang menjadi pedoman jujur dalam kehidupan kita. Kira bisa kita akhiri akan rapat kita malam hari ini. Mudah-mudahan biasa membawa kita untuk perbaikan pelayanan kita ke depan. Apapun yang kira-kira nantinya perlu dilaporkan, perlu didiskusikan, perlu ada hal-hal yang tidak pas untuk dalam, silakan nanti didiskusikan kepada kami bertiga juga Pak. Kita bahan ke depan apa kira-kira yang menjadi usul, saran dan sebagainya.
bagi untuk pelayanan kita, karena kita melayani jemaat agar sudah tentu mereka akan senang untuk Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Lingkungan atas kerja yang membawa kami pemerintah memberikan kesempatan bagi kami untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Jadi siap ini kena. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, serangkaian kegiatan kami dalam rapat penutupan panitia Natal tahun 2023 sekaligus ada begitu banyak hal yang telah kami bicarakan, itu semuanya dapat berjalan dengan baik dan telah mendapatkan mufakat untuk kebersamaan kami di dalam kami melaksanakan tugas dan pelayanan kami kepada Engkau melalui jemaat, khususnya untuk jemaat yang ada di lingkungan pelayanan Kelawak ini. Bapak, kami mohon Engkau menuntut kami baik itu penutua diakon maupun jemaat yang ada di lingkungan 4 ini, agar kami selalu seia sekata di dalam bersamaan kami untuk saling mendukung, saling memotivasi satu dengan yang lain, sehingga apa yang kami lakukan hanyalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama pada saat ini juga ya Bapak, dalam perhimpunan, dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami akan bersama-sama menikmati berkat-Mu yang telah disiapkan oleh ibu-ibu di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati dan urapi makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama-sama. Biarlah melalui itu kami memperoleh kesehatan kekuatan di dalam Engkau, dan kami serahkan tidur kami malam ini. Beri kami mimpi yang indah, sehingga besok pagi kami dapat dibangun dari kesehatan kekuatan, baik itu jasmani, rohani, dan dapat melaksanakan setiap aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, tegur kami dengan cara-Mu, agar apa yang kami lakukan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.